Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6, hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan bulat. Kita lihat dulu, kita mulai dari penjumlahan. Jadi ada 3 di sini kalau penjumlahan. Yang pertama, nanti positif ditambah positif, itu nanti hasilnya positif. Sebagai contoh, 3 ditambah 4, di sini hasilnya 7, 3-nya itu positif, 4-nya itu positif, hasilnya 7 biasa ini. Kemudian yang B, negatif ditambah negatif, hasilnya negatif. Contohnya, negatif 2 ditambah negatif 3, nanti hasilnya adalah negatif 5. Jadi ini bisa dibayangkan kalau orang itu punya hutang ditambah hutang, kan hutangnya semakin besar. Di sini hasilnya itu negatif. Negatif 2 ditambah negatif 3 sama dengan 5. Negatif 5 maksudnya. Di sini angka negatif 5 ini angkanya didapat dari mana? Ini kan negatif, ini negatif, kemudian di sini juga negatif. Kita tinggal menambahkan saja 2 tambah 3, ini hasilnya 5. Cuma tandanya sama, negatif. Kemudian yang C, untuk positif dan negatif atau negatif dengan positif, kalau jumlahkan nanti hasilnya tergantung bilangan mana yang terbesar pada salah satu tanda. Contohnya di sini, 4 ditambah negatif 2, 4 ditambah negatif 2. Di sini 4 itu tandanya positif. Pokoknya kalau nggak ada tanda negatif, itu artinya tandanya positif. Bilangan 4 ini tandanya positif, bilangan negatif 2 itu tandanya negatif. Nah, setelah kita tahu tandanya, tandanya, kita lihat angkanya. 4 dengan 2 itu besar. Kalau kita lihat angkanya saja, 4 dengan 2 itu besar angka 4. Sementara angka 4 ini hasilnya tandanya positif, maka hasilnya pasti positif. Ya. Ini positif, ini negatif. Kemudian karena ini lebih besar positifnya, nanti hasilnya positif. Terus hasil angka 2 ini didapat dari mana? Dari kita lihat angkanya saja, 4 dengan 2. Yang besar kurangi yang kecil. Jadi 4 kurangi 2, 2. Ini penjelasannya. Pada positif angkanya 4, pada negatif angkanya 2. Angka 4 itu lebih besar dari angka 2. Sementara 4 tandanya positif, maka tanda pada hasil adalah positif. Sedangkan hasilnya itu hanya angka yang besar kurangi angka yang kecil. Contoh yang lain. Negatif 5 tambah 2. Nah, di sini 5 ini tandanya negatif, 2 tandanya positif. Sementara 5 dengan 2 itu besar mana? Besar 5, tapi 5 tandanya negatif, berarti nanti pada hasil itu tandanya pasti negatif. Angka 3 didapat dari mana? Angka yang besar kurangi angka yang kecil ini, 5 kurangi 2, seperti itu. Makanya kalau negatif ditambah positif atau kebalikannya itu nanti kita lihat tandanya dulu. Kalau tandanya kok di angka yang besar itu kok tandanya negatif, berarti hasilnya negatif. Kalau tandanya di angka yang terbesar itu positif, hasilnya pasti positif. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke tadi kan penjumlahan, sekarang ke pengurangan. Nah, ini pengurangan bilangan bulat sama dengan atau sama saja itu dengan menjumlahkan dengan kebalikan dari pengurangnya, ya. Yang namanya kebalikan, misalkan ada angka 5, kebalikannya berarti negatif 5. Kalau ada angka negatif 5, kebalikan dari negatif 5 berarti 5. Kebalikannya itu bilangan positif dan bilangan negatif. Sebagai contoh di sini, ini 7 dikurangi 3. Kalau angka yang di depan itu lebih besar, berarti dengan cara biasa saja, yaitu dikurangi seperti biasa, 7 kurangi 3 sama dengan 4. Karena angka yang depan itu lebih besar, ya. Ini biasa saja. Walaupun nanti digunakan cara seperti ini itu bisa, tapi lebih simpel gunakan cara yang biasa. Nah, kita lihat contoh yang kedua. 7 kurangi 10. 7 ini kan lebih kecil dari 10. Angka yang depan ini lebih kecil. Nah, maka kita gunakan patokan yang ini, ya. Pengurangan bilangan bulat sama saja atau sama dengan menjumlahkan dengan kebalikan dari pengurangnya. Ini 7 itu yang dikurangi, ini 10 itu adalah pengurangnya. Ingat, tanda ini itu adalah tanda operasi, bukan menandakan negatif 10 ya. Ini adalah tanda operasi. Jadi yang depan itu 7, yang belakang itu 10. Makanya kalau
bilangan negatif itu di belakang itu diberikan tanda kurung, karena nanti biar tidak rancu. Misalkan tidak diberi tanda kurung kan 7 tambah dikurangi 10 kan, nanti kan bingung ya. Jadi makanya diberi, kalau ada bilangan negatif di belakang itu diberi tanda kurung. Nah, kita lanjut 7, kita langsung terapkan rumusnya, menjumlahkan dengan kebalikan dari pengurangnya. 7 ditambah kebalikan dari 10 berapa? Negatif 10. Nah, kalau sudah 7 tambah negatif 10, ini sudah masuk ke penjumlahan bilangan bulat yang tadi, yang di depan itu. Ya, ini adalah 10 dengan 7 itu lebih besar, kalau dilihat angkanya loh, itu lebih besar 10, tapi 10 ini tandanya negatif, berarti nanti hasilnya pasti negatif. Angka yang besar kurangi angka yang kecil, 10 kurangi 7. Ini langsung kita tentukan tandanya. Oh, ini 10, ini negatif. 10 dengan 7 kan lebih besar 10. 10 tandanya negatif, berarti langsung hasilnya kita berikan tanda negatif dulu, negatif. Kemudian angka yang besar kurangi angka yang kecil, 10 kurangi 7. Nah, menjadi negatif 3. Seperti itu. Kemudian perkalian dan pembagian ini lebih gampang anak-anak. Ini hanya kalau perkalian pembagiannya itu biasa, mengalihkan itu biasa, membagi itu biasa. Kalau mengalihkan menggunakan perkalian susun boleh kalau angkanya besar. Kalau membagi menggunakan porogabet. Jadi perkalian 10 harus hafal, harus di luar kepala. Dari perkalian 1 kali 2, 1 kali 3 dan seterusnya. Terus 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3, 3 kali 1, 3 dan seterusnya. Itu harus hafal sampai 10 kali 1, 10 kali 2 itu juga harus hafal. 9 kali 8 berapa? Jadi kalau Pak Guru bertanya 9 kali 8 berapa? Itu langsung langsung bisa jawab. Itu namanya sudah hafal di luar kepala. Makanya tiap pagi harus hafalan perkalian ya, perkalian. Jangan menggunakan perkalian jarimatika. Itu kan hanya untuk membantu boleh, tapi misalkan ketergantungan nanti repot. Mending langsung menghafalkan saja. Jadi ketika ada orang mengatakan, ada orang yang bertanya 7 kali 8 berapa, di pikiran kita itu langsung ada jawabannya. 7 kali 8 itu 56. Nah, perkalian dan pembagian ini patokannya acuannya hanya ini. Jika tanda sama, hasilnya itu positif. Jika tanda beda, hasilnya itu negatif. Di sini hanya dicontohkan perkalian. Nanti di bawah ini bisa pembagian itu sama ya. Intinya seperti ini. Contoh ini. Negatif dengan negatif. Ini kan tandanya sama, maka hasilnya positif. Kemudian positif dikali positif, ini kan tandanya sama, maka hasilnya positif. Terus ini negatif kali positif. Ini negatif, ini positif, kan tandanya beda. Maka hasilnya itu negatif. Terus ini positif ditambah negatif, ini kan beda kan tandanya, nanti hasilnya negatif. Nah, menghitungnya itu seperti biasa, menghitung biasa. Contoh, negatif 3 kali negatif 3, ini kan tandanya sama, pasti hasilnya positif. 3 kali 3, ini positif, hasilnya positif. Negatif 3 kali 3, ini negatif, ini positif, tandanya beda, hasilnya pasti negatif. 3 kali negatif 3, ini positif, ini negatif, tandanya beda, nanti hasilnya negatif. Terus hasilnya di sini angkanya itu biasa, 3 kali 3 ya 9 ini. Ya, 9. Hanya tandanya di sini berbeda. Seperti itu anak-anak untuk hari ini, hanya belajar itu. Kemudian nanti kalau ada kesulitan seperti biasa japri Pak Guru. Terus nanti ini ada 10 soal. Ada 10 soal nanti dikerjakan. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.